Kalau saya bicara dari segi kecerdasan, ya kan. Tapi netizen nggak semua lihat dari segi itu. Cakapan mana katanya Puan nama Nikita, ke situ dia. Yang didapat informasi oleh buruh kan Omnibus Law Ciptaker ini menyengsarakan mereka. Tapi menurut pemerintah ini baik buat mereka. Ini menurut saya yang salah tetap pemerintah. Kalau memang Anda harap rakyat Anda ini memahami atau mengerti, ya sosialisasikan gitu loh. Kalau memang menurut Anda undang-undang ini benar, ya draftnya semua disebar dari awal yang benar gitu kan, misalnya gitu Ya misalnya kan bisa digunakan BPIP daripada pada bengong sekarang kan. Suruh mensosialisasikan Omnibus Law. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, balik lagi bersama gue Vasco Rusemi di Macan Dialis dan bareng Pak Berton Saidi. Nah teman-teman, hari ini gue mau bahas mengenai aksi yang kemarin rame ya, berulang kali kejadian aksi ini terjadi di Indonesia. Gue mau minta tanggapan Babe. Bagaimana dari kacamata Babe, pandangan Babe mengenai aksi-aksi yang terjadi di Indonesia saat ini, Be? Gimana menurut Babe ini kemarin, Be? Ya pertama sebelum kita sampai kepada corakan aksi ya, corak-corak aksi. Lalu kita lihat dulu apa yang terjadi sebelum ada case yang mencuat, yaitu mengenai undang-undang atau RUU Omnibus Law atau Cipta Kerja. Sebelum itu terbit sebagai isu, kan baru dinyatakan pada pidato Agustusan ya, 14 Agustus ya kan. Ada kegiatan-kegiatan pertemuan dengan serikat-serikat pekerja, tapi itu kan belum menarik perhatian umum, ya kan? Betul. Pada waktu itu orang masih berurusan dengan dirinya sendiri, ya kan? Karena adanya wabah Corona 19 atau COVID kan, adanya itu yang pelajar, yang mahasiswa harus Zoom, ya kan? Padahal banyak praktek ya, kalau STM itu kan banyak harus praktek, harus nggak bisa Zoom ya kan, nggak bisa Zoom. Lalu yang mahasiswa juga begitu, jadi 7 bulan dalam keadaan yang tidak membahagiakan kehidupan mereka. Lalu mereka menyaksikan juga bagaimana keluarganya itu mengalami kesulitan dalam mencari nafkah, yang itu menimpa pada dirinya sendiri kan. Ini sangat, ya kan. Betul. Ini kita bicara rata-rata seperti itu. Nah kita ambil case ya dari seorang pendemo namanya Davi, dia anak Cibinong. Oke. Yang demo kemarin? Demo terus-menerus, saban ada demo dia ikut. Oh, Davi. Si Davi ini. Dia lebih suka dipanggil namanya Dapoy. Dapoy. Dia anak Cibinong. Dia itu tidak ada uang, dia ikut truk aja ke Jakarta, dia mengalir. Bahkan dia menghadiri persidangan Bahar bin Smith di Bandung dengan truk juga. Kesana kemari dia pergi. Ini dia mewakili betul generasi zaman now, ya kan. Walaupun usianya 14 tahun. Dia mewakili si Davi ini. Begitulah psikologi mereka. Lalu kita menyaksikan juga demo-demo di daerah di mana ada kesan yang kuat mereka ini nggak mau digurui, ya kan? Maksudnya gimana, Be? Misalnya begini, ada di DPRD daerah Sumatera, saya nggak sebut langsung ya daerahnya. Itu seorang anggota DPRD berkata, kalau kamu berani jatuhkan penguasa, gitu kan? Dia marah, digituin. Artinya dia nggak mau provokasi. Dia melakukan apa yang dilakukan, yang dia rasa enak, yang dia rasa ngepas. Suka gua aja gitu. Yes. Benar atau nggak benar soal lain, ini yang gua rasa enak ya gua ikut, yang gua suka ya gua ikut. Dia nggak mau. Lalu di sebuah provinsi juga di Kalimantan ya, saya nggak sebut Kalimantan mana ya, itu seorang ibu anggota DPRD nampaknya bicaranya agak menggurui, ya kan, kepada mahasiswa. Itu mereka taken, bahasa Belanda bilang, mereka lawan itu. Sampai dilerai percakapan yang sangat tajam itu. Nah itu satu. Yang lainnya lagi kita melihat adegan-adegan di sejumlah demo-demo di daerah, ya kan, di mana pendemo yang mahasiswa dan pelajar ini melakukan tes. Anggota DPR dites
Pancasila. Dan anggota DPR rata-rata nggak hafal. Nggak hafal. Lalu ditertawakan oleh mereka ramai-ramai. Iya, oke. Jadi dia ada ketidaksukaan di daerah nih, di daerah. Oke. Jadi ada persoalan dengan konsepsi mengenai arogansi kekuasaan, ya kan? Itu yang mereka nggak suka, ya kan? Yang mereka nggak suka sehari-hari bagaimana kehidupan para legislatif, pusat dan daerah, yaitu legislatif dan eksekutif lah gitu. Yes, tapi dalam hal ini kita bicara legislatif, itu menguap, tertumpah dalam demo itu, hal-hal seperti itu. Jadi ini melihat bahwa kita harus mengamati demo sekarang itu ada beberapa segmen ya, yang kita harus melihatnya dengan jernih. Ada segmen mahasiswa dan pelajar, bahkan juga ada pelajar SMP ikut, SLTP kan. Itu dia nggak main wadah-wadahan, nggak main front-frontan, nggak main forum-foruman, ya kan, nggak ada, ya kan. Lalu main komunitas-komunitasan, nggak ada. Lalu ada segmen buruh, ya kan. Yang kita lihat kalau kita anggap KSPI merupakan sampel ya dari buruh, kan KSPI nggak mau dicampur sama yang lain demonya. Buruh dia punya sendiri lah. Berdiri. Dia hanya terbatas atau murni pada persoalan undang-undang Cipta Kerja. Dia nggak mau bercampur dengan lain. So far begitu buruh, ya kan. Dan pola demonya pun berbeda dengan segmen yang awal kita sebut tadi. Segmen yang awal tuh makinan senja makin ada atraksi kan. Makin ada atraksi. Makin adem nih kan, matahari mungkin hilang ya kan, makin seru. Makin seru. Kalau yang buruh biasanya normal, nyanyi-nyanyi dan sebagainya, ada orasi dan sebagainya. Tapi kalau buruh rame, Be. Iya, rame buruh. Kan dia apa itu ada home base-nya, yaitu pabrik kan, tinggal di diberangkatkan aja. Lalu masuk yang terakhir ini adalah segmen dari pegiat Islam kan. Yang kebenaran kemarin Beduk Asar udah selesai kan gitu ya. Beduk Asar ya membubarkan diri ya. Rata-rata membubarkan diri. Pegiat Islam itu retorika isinya. Lalu ada lagu-lagu kasidahan, kita lihat kan. Ada lagu-lagu kasidahan. Jadi agak beda, nggak bisa dicampur-campur. Tapi mereka semua berada dalam satu ruang. Ruang, ya kan? Dalam satu ruang. Nah, ini harus dilihat secara cermat, nggak bisa dibikin sama rata. Terutama treatment kepada mahasiswa dan pelajar harus betul-betul pedagogik. Ini berbeda pasti. Berbeda harus pedagogik. Karena ini semacam flower generation di Amerika Serikat pada tahun 70 sampai 1970. Seperti ini. Cuma yang di Amerika Serikat hampir sama dengan yang mereka sekarang ini. Yang di Amerika Serikat itu dulu juga orang nggak jelas nih maunya apa. Pokoknya anti-establishment. That's all. Anti-establishment. Iya. Arogansi kekuasaan. Dia nggak suka. Itu ya kan. Jadi kan gini, Be. Sebenarnya target demo kemarin itu masih belum terfokus dalam satu titik kayaknya, Be ya? Nggak bisa. Sementara ini kita tidak bisa simpulkan akan menjurus pada satu titik. Agak beda. Agak beda segmen-segmennya secara sosiologis juga bisa dibedakan. Betul. Nggak bisa kita samakan segmen pekerja atau buruh dengan segmen pegiat Islam. Itu agak berbeda. Nah, itu yang harus dilihat secara lebih nektar, ya kan? Menghadapi mereka itu harus betul-betul pedagogik ya. Saya itu yang saya lihat sebagai pengamat ya. Saya pengamat bergeraknya seperti itu. Nah, kalau kita kurang berhati-hati menangani ini jadi susah gitu ya kan. Lah kita lihat sekarang mereka tuh pintar. Saya catat misalnya ya orator dari Makassar ya, namanya Nabila Sasa. Ya kan, gayanya pun menarik, dia sambil merokok kan. Dia orasi sambil merokok di atas mobil. Yang Pancasila itu ya. Ya, dia bicara yang harus dilaksanakan itu Pancasila, bukan Pancasala. Kan itu sempat viral kan ucapan dia. Itu dia mahasiswa aktif ya kan, cerdas. Jadi jangan kita menganggap
generasi sekarang ini ya, yang apa kita sebut itu zaman now ya. Generasi zaman now itu lebih bagus kita sebut zaman now aja daripada milenial, itu konotasinya lain ya. Konteksnya bisa lain. Zaman now itu cerdas. Bukan tidak cerdas, itu bisa kita ambil sampelnya adalah Abdur, komedian yang berasal dari NTT itu. Dia agak beda Abdur dengan komedian yang lain, ya kan, dia bicara politik. Dan jokes yang dia lemparkan itu tidak mencacat tubuh orang, ya kan? Nggak ada. Nggak ada yang dia bully, dia bicara politik. Itu orang menarik, ternyata generasi zaman now yang menonton dia suka dengan gaya Abdur itu. Apa namanya, dia itu edukatif, memberikan pendidikan, memberikan wawasan-wawasan soal politik. Ada bintang Emon dengan gaya santainya juga gitu. Lalu kita lihat ada artis seperti Nikita Mirzani ya, yang kita lihat terakhir. Itu juga tidak semua artis seperti dia. Dia bisa apa namanya itu polemik ya dengan Ketua DPR Puan Maharani ya. Kita lihat ya kan, bagaimana dia layani dengan cara zaman now. Karena dia mungkin berasa gini Nikita Mirzani kan followernya banyak jutaan ya kan. Mungkin dia menurut dia, loh saya ini follower saya banyak, ketua DPR, kalau misalnya ketua DPR buat menjadi seorang anggota DPR pun sebenarnya udah bisa jadi gitu kan Yang buat milih anggota DPR paling butuh berapa ratus ribu suara kan kalau Nikita Mirzani udah jutaan suaranya, mungkin dia merasa lebih kali daripada anggota DPR. Lagi itu kan menyangkut popularity ya. Popularity kalau saya bicara dari segi kecerdasan, ya kan. Tapi netizen nggak semua lihat dari segi itu. Cakapan mana ya katanya Puan nama Nikita, ke situ dia. Kadang orang harus mikir berat-berat ya, jadi ke sono gitu. Iya larinya, ya kan. Larinya begitu. Yang dia ajukan persoalan yang jadi persoalan antara Puan dan Nikita Mirzani, persoalan cakep. Nah kalau gitu berarti kan gini, kalau kita bisa lihat, kalau tadi Babe menyimpulkan bahwa anak muda zaman now ini dia menghindari establishment kekuasaan, lebih arogansi kekuasaan. Dia nggak suka. Mereka nggak suka untuk hal itu. Anggap misalnya ada suatu isu kayak kan, salah satu isu ini kan misalnya Omnibus Law, RUU HIP gitu kan, macam-macam itu. Seandainya misalnya kayak buruh gitu loh, buruh dianggap banyak dari kelompok pemerintah bilang, Anda baca dulu dong, jangan baca yang hoax gitu misalnya kan. Akhirnya jadi demo gitu-ginian. Kalau menurut saya pribadi biasanya ngeliatnya, ini nggak bisa disalahkan buruhnya dan nggak bisa disalahkan mahasiswanya, apalagi nggak bisa disalahkan para anak-anak muda zaman now-nya. Oke, kalau kita ambil case-nya Omnibus Law, persepsi mahasiswa dan apa namanya pelajar ya tentang Omnibus Law di satu sisi berbeda dengan buruh. Buruh ini memang isu yang harus dipergumulkan. Kalau kelompok mahasiswa pelajar umumnya ini dianggap sebagai safety valve, lubang angin, karena sudah pengap. Ruang di mana mereka berhimpun siang dan malam itu sudah menimbulkan kepengapan, lalu dia membutuhkan safety valve. Safety valve itu adalah lubang angin. Omnibus Law, begitu. Ya, itu dari sisi anak-anak muda zaman now-nya, walaupun sebenarnya dia tidak terlalu memikirkan mengenai apa isi itu Omnibus Law. Tapi kalau buat buruh kan pasti dia memikirkan nih, Yang didapat informasi oleh buruh kan Omnibus Law Ciptaker ini menyengsarakan mereka. Tapi menurut pemerintah ini baik buat mereka. Ini menurut saya yang salah tetap pemerintah, karena pemerintah tidak bisa menginformasikan kepada mereka. Sosialisasi. Tidak, kalau memang Anda harap rakyat Anda ini memahami atau mengerti, ya sosialisasikan gitu loh. Kalau memang menurut Anda undang-undang ini benar, ya draftnya semua disebar dari awal yang benar gitu kan, misalnya gitu Ya misalnya kan bisa digunakan BPIP daripada pada bengong sekarang kan. Suruh mensosialisasikan Omnibus Law. Daripada ngurusin agama musuhnya Pancasila. Terus ada lagi yang menarik nih Kita kan harus objektif nih ya.
yang menurut kita, yang kalau saya kan menurut saya yang perlu dikritisi ya harus dikritisi gitu kan Be. Kayak misalnya ini baru Bapeda DKI ngeluarin keputusan bahwa ada di mobil itu kita harus pakai masker Be. Drivernya apa seluruh penumpang enggak kan? Nggak tahu sih, pokoknya judulnya di situ di dalam mobil harus pakai masker, bahwa didenda 250.000. Iya, itu. Gimana tanggapan Babe deh? Tanggapan saya menambah kepengapan udara yang kita sebut tadi, ya kan? Menambah pengap aja udara. Jadi gitu arahnya, Be. Kita ini harus menata hukum, bukan menata hukuman. Ini kan perda ini, maaf ya, Raperda masih kan, bukan perda, Raperda yang akan dibahas oleh DPRD DKI itu bukan tentang hukum, itu tentang hukuman. Itu DPRD DKI dan Pemda DKI, Be. Iya. Kan dibahasnya di apa namanya di DPRD dulu, baru kemudian diajukan ke Depdagri kan. Nah ini kan bukan hukum, yang ditata tuh hukum bukan hukuman. Itu loh. Ini menambah pengap, coba dipikirkanlah secara konteks lebih luas. Kan nggak segmented, satu aspek hukum itu tidak segmented, ya kan? Tidak berdiri sendiri kita menghukum orang bermobil nggak pakai masker, tidak berdiri sendiri dengan kasus atau case sosiologis pengapnya ruang publik gitu. Ya kan? Pengapnya dengan cerita macam-macam, cerita dinasti segala macam kan. Itu kan menambah pengap mereka. Banyak banget isu yang bikin pengap. Bikin pengap. Ini mau disengaja dibikin pengap lagi gitu. Iya, jangan dong. Ya kan? Jangan dong. Kita menata hukum, bukan hukuman itu. Iya. Kenapa kurang kreatif kayaknya, Be ya? Entah pemerintah ataupun penguasa ini membuat sebuah hukum, bukan hukuman. Kenapa harus ujung-ujungnya dibuat hukumannya apa? Iya, itu selalu tidak dikreatifkan dengan sisi yang lain. Iya, selalu itu. Berbeda, gitu, pendekatannya hukuman gitu. Selalu begitu. Jadi itu yang harus dipikirkan ulang, kan pendekatannya harus pendidikan. Bukan hukuman. Inilah yang nimbulin banyak pengap-pengap. Ini menimbulkan kepengapan, lahirlah generasi si Dapoy itu, anak Cibinong. Jadi kita nggak bisa marah kepada Dapoy. Nggak bisa. Iya, bisa. Nah, teman-teman coba kalian tuliskan di dalam kolom komentar bagaimana tanggapan kalian mengenai aksi-aksi demo kali ini. Ada banyak kerusuhan, banyak juga orang provokator, ada juga yang betul-betul juga ingin menyuarakan suaranya, ada juga yang memahami betul, ada juga yang pengen ikut-ikutan aja, kan macam-macam tuh. Tadi Babe membagi beberapa fragmen-fragmennya. Ada berbagai macam golongan yang ada di peserta-peserta aksi tersebut. Ya, seperti itulah kira-kira keadaan negara kita. Kita sedang dilanda kepengapan sosial ya, Be. Kita sedang dilanda dalam kepengapan sosial. Jadi kita butuh kesegaran sebenarnya. Coba tulis di kolom komentar. Jangan lupa share video ini ke seluruh sosial media kalian, dan pastiin lo udah subscribe dan klik tombol loncengnya biar lo terus update di Macan Idealis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.